Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Eliza, channel yang berisi informasi seputar kehidupan di New Zealand. Buat teman-teman yang baru datang di channel ini, perkenalkan nama aku Eliza. Saat ini aku tinggal di kota Lower Hutt, Wellington, New Zealand. Video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku membuat SKCK internasional atau Police Certificate yang aku lakukan sebelum aku pergi ke New Zealand. Nah, Police Certificate ini merupakan salah satu syarat atau dokumen yang diperlukan untuk mengetahui bahwa kamu itu nggak punya track record kriminal di negara Indonesia. Kemudian, dokumen ini akan disubmit sebagai salah satu persyaratan dari visa application untuk ke New Zealand. Pertama-tama, aku mau jelasin lokasinya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita lihat di internet, itu akan diarahkan ke Mabes Polri yang di daerah Sudirman. Tapi pada saat itu, suami aku udah datang ke daerah Sudirman dan disuruh untuk datang ke kantor yang ada di daerah Fatmawati. Lokasinya sendiri itu tepat setelah MRT Fatmawati. Jadi kalau teman-teman dari arah Pasar Rebo itu tinggal lurus aja ke arah Lebak Bulus, nanti melalui lampu merah dan juga pom bensin Fatmawati, dan juga melalui MRT Fatmawati. Setelah itu ada bangunan di sebelah kiri warna biru ya, itu teman-teman tinggal masuk aja ke situ. Saran aku untuk teman-teman yang mau datang ke sini itu jangan membawa kendaraan karena nggak ada parkir yang tersedia di sini. Ini mending datang naik ojek online atau taksi. Kemudian ketika teman-teman masuk, teman-teman tinggal bilang ke pos security bahwa akan membuat SKCK internasional. Nah, pengalaman aku saat itu, aku datang setengah 5 pagi untuk mengambil nomor antrian. Karena untuk jatah pembuatan SKCK internasional satu hari itu dibatasin hanya 100 orang. Dan pada saat aku datang setengah 5 pagi itu, antriannya sudah nomor 83 dan 84 untuk aku dan suami aku. Ternyata usut punya usut, orang-orang itu datang dari jam 12 malam untuk menuliskan nomor antriannya. Jadi di situ sistemnya security yang berjaga dia sudah punya daftar absen ya. Dan setiap harinya, setiap jam 12 malam itu dibuka absen nomor 1. Untuk pelayanannya sendiri baru dimulai dari jam 8 pagi. Jadi ketika aku datang setengah 5 pagi, aku udah dapat nomor 83 dan 84. Itu kurang lebih hanya dalam waktu setengah jam itu pun sudah habis gitu. Jadi kurang lebih jam 5 itu sudah habis. Nah, akhirnya kita nunggu di situ sampai jam 8 pagi. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke situ, jadi teman-teman harus membuat rekam sidik jari terlebih dahulu. Untuk suami aku sebelumnya dia udah coba survei di Mabes Polri. Nah, pada saat suami aku di Mabes Polri itu dia sekalian membuat rekam sidik jari. Untuk aku sendiri karena aku belum punya, jadi aku bilang ke petugasnya, nanti di situ ada petugas ya ibu-ibu yang akan melayani pembuatan rekam sidik jari. Teman-teman nanti disuruh untuk menuliskan daftar absen sebagai nomor antrian untuk pembuatan rekam sidik jari. Nantinya kita akan diambil rekam sidik jarinya di ruas kanan ya, kelima jari ruas kita diberikan nomor sidik jarinya. Selanjutnya setelah melakukan perekaman sidik jari, maka tinggal menunggu antrian SKCK-nya. Ketika kita datang setengah 5 itu baru dipanggil setengah 11. Lumayan ya, kita nunggu 5 jam gitu. Kemudian nanti akan dipanggil dan dicek berkas-berkasnya termasuk nomor sidik jari yang tadi ya. Jadi itu jangan sampai hilang. Kemudian selanjutnya tinggal ikuti prosesnya. Dan akhirnya SKCK itu bisa selesai dalam waktu 1 hari. Nah, SKCK ini udah termasuk dalam bahasa Inggris ya, makanya hanya bisa dilakukan di lokasi ini. Ini kita berangkat dari rumah jam 4 pagi supaya bisa nyampe sana setengah 5. Jadi lokasinya setelah MRT Fatmawati, pintu Indomaret D, itu ada bangunan warna biru sebelah kiri. Jadi tinggal belok aja ke sini, dan di sini tinggal masuk ke ruang security-nya. Setelah menuliskan nomor absen, kita tinggal masuk ke dalam jalan kaki ya, nggak boleh pakai kendaraan ke zona bebas korupsi ini. Ini adalah ruang tunggu untuk pembuatan SKCK. Jangan lupa membawa dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir, rumus sidik jari, dan foto 4x6 sejumlah 3 lembar untuk WNI dengan latar belakang warna merah, sedangkan untuk WNA latar belakang warna kuning. Bagi yang belum punya rumus sidik jari, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk pembuatan rumus sidik jari. Nanti akan ada ibu-ibu petugas yang membagikan nomor antrian
dengan cara menuliskan nama kalian di dalam formulir registrasi. Contohnya seperti ini ya, ini adalah orang-orang yang mau membuat rumus sidik jari terlebih dahulu. Sebenarnya bisa dibuat di polsek terdekat di rumah kalian. Jika sudah menuliskan nama, nanti petugas akan memanggil nama kalian satu persatu untuk dilakukan perekaman sidik jari menggunakan tinta hitam. Nah, ini adalah suasana ruang tunggu di dalam untuk pembuatan SKCK maupun pembuatan penrumusan sidik jari. Jika sudah selesai, kalian akan diberi satu lembar kecil bertuliskan rumus sidik jari. Nah, ini yang kalian akan setorkan, tapi hanya fotokopiannya aja, bukan yang asli. Nanti bisa kalian fotokopi di belakang, ada tukang fotokopi. Kemudian kita lagi antri untuk dipanggil pembuatan SKCK. Berhubung kita nomor 83 dan 84, itu kurang lebih sekitar jam setengah 11 baru dipanggil. Ini suami aku sampai ngantuk-ngantuk ya, nunggunya kelamaan banget, hampir 5 jam. Nah, setelah dipanggil, ini kita harus nunggu untuk dibuatkan SKCK-nya. Karena kita khawatir lama, jadi kita pergi dulu ke Citos ya untuk nyemil ya. Dan juga untuk istirahat karena capek banget nungguin di ruangan SKCK-nya. Setelah ini kita mau kemana? Itu mau ambil polisi sertifikat. Mudah-mudahan selesai ya. Ya, Bye-bye. Indonesia cepat, sehari selesai. Memang nggak ada pemeriksaan. Oke. Setelah dari Citos, kita balik lagi ke ruangan pembuatan SKCK untuk mengambil hasil SKCK-nya. Kayaknya kita orang paling happy ya, padahal polisi. Katanya masih istirahat, kembali jam 1. Waduh, apa-apa, kita tunggu aja sampai mereka sampai puas gitu istirahat. Besok juga nggak apa-apa. Janganlah, malas berangkat. Mending saya kesana. Sekarang kita ngapain? Kuning ya? Ya, kuning. Jadi tadi kita sempat ke Citos dulu untuk nyantai dulu di kafe. Terus karena udah jam 1, akhirnya kita balik ke sini karena tadi dibilang jam 1 harus balik untuk mengambil SKCK yang sudah jadi. Ternyata pada saat kita udah jam 1 lebih balik, si kantornya juga belum buka gitu dan belum dimulai dari antrian sebelumnya. Jadi ya udah, kita harus nunggu dan akhirnya kita mau ngebakso dulu. Ini bakso SKCK loh. Ini namanya bakso SKCK guys. Kalau bikin SKCK wajib makan bakso ini ya. Harus. Akhirnya setelah jam 2 lebih udah mulai dipanggil lagi untuk SKCK yang sudah jadi. Tapi jangan lupa apabila kalian sudah menerima SKCK-nya harus dicek terlebih dahulu datanya, jangan sampai ada yang salah karena akan merugikan. Ini kita masih nunggu giliran kita, jadi nunggunya sambil nonton Netflix terlebih dahulu. Akhirnya sekitar jam 3, suami aku dan aku dipanggil. Sebelum diberikan lembar SKCK-nya, kalian harus membayar biaya pajaknya yaitu sebesar Rp30.000. Nah, kalau sudah dapat, jangan lupa dicek ya semuanya, nama lengkap sesuai paspor, alamat, nomor KTP, dan jangan sampai ada yang salah. Kalau ada yang salah, kalian bisa minta revisi ke petugasnya saat itu juga. Dan kita sudah selesai, kita mau pulang, tapi hujan deras ternyata di luar. Jadi kita mesti nunggu dulu sampai hujannya reda untuk bisa pesan taksi ke depan. Demikian video kali ini tentang pengalaman aku membuat SKCK internasional atau Police Certificate. Dan tips dari aku kalau mau datang ke sini, pertama jangan bawa kendaraan, memakai kendaraan umum. Kemudian teman-teman disarankan mungkin membawa buku atau cemilan ya, karena nanti menunggunya akan bosan banget bawa makanan, minuman. Dan disarankan lebih baik sudah membuat rekam sidik jari terlebih dahulu di polsek terdekat. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau membuat Police Certificate atau SKCK internasional juga. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.